Ini sudah agak siang, kira-kira jam eh, setengah 8. Jadi kena matahari pagi sampai setengah 8 yang asalnya tumbuhan lumut ini sama sekali tidak berkembang kawan. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Ini kawan. Jadi sudah berada di atas media air. Nah, kita lihat gelembung-gelembung kecil yang keluar dari air ini adalah pertanda tumbuhan ini adalah hidup dan sangat memerlukan matahari. Kita perhatikan sama-sama kawan. Jadi kondisinya sudah berada di atas air, tumbuhan lumut itu perkembangbiakannya. Jadi yang semulanya itu tidak berdiri tegak, sekarang sudah berdiri tegak. Ini akan bagus. Coba lagi di tempat yang teduh, maksudnya agar ini jelas. Nah ini kawan, ini sangat tidak jelas karena tumbuhan lumut air ini agak tidak sehat, tetapi ini sudah ke atas. Nah, kita dari samping saja. Yang tadinya belum berdiri, coba kita putar. Nah ini ada bercak yang warna coklat. Maksudnya bercak tumbuhan lumut bagian bawah itu warna coklat. Ini pertanda tumbuhan lumut tersebut itu tidak bisa berkembang biak dengan baik. Nah ini tentu kita tugasnya untuk mengganti atau membersihkan. Jadi setelah kita bersihkan kawan, nantinya itu akan sangat segar dan semuanya itu bukan berwarna coklat seperti ini. Ini biar agak jelas kawan, karena ini di dalam air. Nah seperti ini agak kecoklatan, beda dengan seperti ini sangat hijau. Nah, kita kembalikan lagi kawan di tempat yang terkena sinar matahari, sebab walaupun beberapa menit kawan atau dalam waktu yang agak lama ketika tidak terkena sinar matahari, tumbuhan lumut ini nampak tidak segar walaupun mengapung di atas permukaan media air. Berbeda ketika tersinari matahari. Kita kembalikan ke matahari yang terik, sangat nampak sekali. Jadi juga tumbuhan lumut ini sangat memerlukan oksigen kawan. Kalau andekan kameranya itu jelas, ini ada terus gelembung-gelembung air, gelembung-gelembung udara di dalam air, oksigen ini terus bermunculan. Jadi apa orang Jawa bilang itu seperti glekutuk gitu, itu akan terus menerus. Walaupun ini di tempat yang sangat terbatas juga seperti ini kawan. Jadi ini seperti berdiri tegak setelah tersinari matahari. Lah ini kawan, ketika tidak tersinari matahari dan banyak diguyur hujan, tidak ada matahari, nah ini akan hancur. Akhirnya nantinya kalau sudah hancur, airnya itu berubah menjadi biru kawan. Nah itu bagus katakan dari unggahan video yang sebelumnya, ketika air itu menjadi warna biru itu belum tentu karena cuaca, mendung dan sebagainya, karena tumbuhan lumut yang sudah berkolaborasi penuh dengan air akhirnya tidak bisa terpisahkan lagi. Nah ini saya rasa pengetahuan yang menurut pengetahuan bagus itu sangat penting untuk kita gali yang lebih jauh dan lebih mendetail lagi. Tetapi bagus itu hanya memberikan sharing-sharing, ini manfaatnya untuk tanaman. Nah untuk sharing yang part 2 ini kawan, karena kita perhatikan perkembangbiakan tumbuhan lumut, jika ada warna yang tidak hijau itu berarti tidak subur. Nah ini biasa kita tempatkan di media terbatas seperti ini, tentu kita harus menggantinya. Dan ini kawan, untuk mengganti
ini sekaligus sebagai sampling agar sahabat semuanya bila budidaya di tempat yang sempit seperti ini, tumbuhan lumutnya cepat subur dan cepat berkembang biak. Oleh sebab itu, seperti tanaman juga, walaupun tumbuhan tanaman itu ada yang tidak subur daunnya, ada yang kurang hijau, ada yang hijau. Nah, kita samplingkan seperti tumbuhan ini kawan, tumbuhan lombok ini hijau loh kawan. Kita lihat hijau, semua hijau, buahnya bagus. Nah, ini ada yang kuning seperti ini, agak kuning seperti ini. Nah, agak kuning ini bagus. Nah, juga demikian tumbuhan lumut ini kawan. Jadi perkembangbiakan agar subur tumbuhan lumut ini tentu warna lumutnya itu hijau. Jangan sampai warna lumutnya itu coklat seperti ini. Ini coklat, agak hijau, agak kecoklatan. Nah, kita ganti nantinya kawan setelah matahari full penuh tengah hari di bagian yang ketiga. Semoga sahabatku semuanya ini sangat penting untuk tanaman, untuk pengetahuan kita. Ada hubungannya oksigen, air, matahari. Juga tumbuhan lumut ini sangat bagus untuk tanaman dan kita mudah sekali untuk membudidayakan, bahkan bukan untuk tanaman saja kawan, untuk ikan pancing, umpan ikan juga sangat bagus. Kita simak nantinya kawan di part 3. Bang Gus akan memberikan sharing sekaligus bagi sahabat yang belum pernah menyimak unggahan video bagus tentang perkembangbiakan dan budidaya lumut air, bisa menyimak kembali nantinya di bagian yang ketiga. Yang untuk kali ini kawan, karena yang sebelumnya belum punya Bang Gus itu samplingnya. Jadi karena ini pertumbuhan lumut air yang berwarna agak kecoklatan, berarti pertumbuhan yang tidak subur. Sama ketika tumbuhan-tumbuhan seperti ini, ada yang hijau, ada yang hijau agak kekuningan, itu sama kawan. Hampir-hampir samalah kita mengimplementasikannya. Kita simak yuk nanti yang bagian ketiga. Semoga sharing Bang Gus ini bisa memberi manfaat dan sahabatku semuanya bisa melakukan lebih baik daripada Bang Gus.